Itu legalitas hukumnya bagaimana? Yayasan yang di dalamnya itu adalah pendamping calon pekerja migran Indonesia ini, sepemahaman saya sampai hari ini kan petugas pendamping calon pekerja migran ini diakui oleh sebuah P3MI, Pak. Jelas ini pendamping CPMI dari kantor P3MI mana, kan gitu. Lah, sementara satu sisi ini ada sebuah yayasan yang merangkul semua pendamping CPMI itu, saya yang tanyakan kedua, pertanggungjawabannya secara hukum sejauh mana itu, Pak, saya itu. Jadi memang betul di Undang-Undang Nomor 18 itu ada tercantum pendamping calon pekerja migran Indonesia, tidak ada kalimat PL ataupun sponsor di situ, tidak ada. Nah, kita itu masih mendalami itu. Penguatan hukumnya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana ketika ada masalah tentang personal daripada pendamping CPMI tersebut. Karena memang saat ini dalam perkembangan zaman banyak PMI atau CPMI ketika ada masalah sedikit larinya pada ke FS, inisial FS, kan seperti itu. FS tidak saya sebutkan, saya kira memahami. Nah, ini saya kira juga akan berdampak. Nah, kalau ini kita berdiri apa seperti mengembari FS tersebut atau bagaimana, itu saya yang perlu pendalaman dan penjabaran lebih jauh, Mas Maimun. Terima kasih. Itu sebenarnya ini bisa didiskusikan secara personal by phone atau by WA, tapi biar yang lain juga akan lebih dalam, karena Jawa Tengah memang saat ini belum ada itu. Terima kasih. Mohon izin ya teman-teman semuanya, mungkin dari panjenengan semua jika tidak paham ya monggo nanti tanyakan lagi ya. Jadi gini, saya sebenarnya sama Mas Yusuf ini tidak asing. Mas Yusuf ini adalah salah satu artis TikTok pendamping pekerja migran. Mbak Yuni, terus Bu Indah, itu salah satu artis TikTok di pendamping pekerja migran. Saya sangat salut kepada beliaunya. Mungkin ada waktu nanti tak belajar sama beliaunya ya. Jadi gini ya, kita sebagai pendamping pekerja migran saat ini secara hukum formal status pendamping atau status PL atau status sponsor itu dibenarkan apa tidak? Tidak dibenarkan. Kenapa? Kalau kita bicara secara hukum, PL sponsor itu tidak boleh, sah itu tidak boleh. Ya, nah kami sama teman-teman akhirnya membuat legalitas untuk profesi kita sebagai pendamping, sehingga kita mengajukan nama ke Kemenkumham, dan legalitas keluar itu harus ada rekom dari pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja Pusat. Alhamdulillah kemarin proses hampir 7 bulan dan izinnya itu bisa keluar, ahunya. Mengajukan nama legalitas itu bisa, namun ahu itu belum tentu bisa. Sehingga namanya Yayasan Pendamping Pekerja Migran. Itu ya. Nah, ini untuk apa? Ini adalah statusnya kita sebagai pendamping, kita punya SK sebagai pendamping. Jadi SK sebagai pendamping pekerja migran
atau PMI. Jadi bila mana kita membawa TKI, kita antar medikal, kita antar pasporan, kita antar ke rumahnya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, maka kita kalau ditanya itu pasti repot. Kamu sebagai siapa? Kamu sebagai apanya? Kalau keluarga nggak mungkin. Pasti ngomong saya sebagai PL. Buktinya apa PL? Nah, apakah PL itu diakui? Kan tidak. Nah, tapi kalau menjadi anggota Yayasan Pendamping Pekerja Migran, maka kita punya KTA dan KTA-nya itu langsung online ke Kemenkumham. Kamu sebagai apa? Saya sebagai pendamping pekerja migran. Buktinya apa? Ini KTA saya, ini surat tugas saya. Nah, CPMI yang kita dampingi nanti semuanya wajib memberikan surat kuasa. Contoh, Mbak Ayu mau kerja ke luar negeri, saya Pak Ahmad ya. Mbak Ayu, saya kasih surat kuasa. Nama Mbak Ayu, alamat, negara tujuan Taiwan, memberikan kuasa kepada saya, ya toh, untuk bekerja ke luar negeri melalui pendamping pekerja migran. Nah, surat kuasa ini sebagai dasar hukum manakala ada permasalahan di segi hukum. Intinya seperti itu. Maka temanya hanya satu. Kalau kita bisa menyelamatkan CPMI, kita wajib menyelamatkan status diri kita. Temanya cuma itu. Ya. Untuk Yayasan Pendamping Pekerja Migran ini secara legalitas baik di segi Kemenkumham sudah diakui. Terus yang kedua, kita juga koordinasi dari APH, Aparatur Penegak Hukum. Kalau di Jatim kita sudah langsung sama Polda. Kalau di kabupaten, kota kita juga sama di Polres, dan kita juga mendaftarkan di Kesbanpol, Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti itu. Insya Allah secara legalitas kita sudah diakui dan ada beberapa bukti kegiatan kita seperti itu. Insya Allah aman Pak. Kalau ada apa-apa kita secara segi hukum aman seperti itu. Oke. Terima kasih. Pokoknya nanti Jawa Tengah mau mengembangkan, kita membuka kantor DPC, Dewan Pengurus Cabang. Mama Bu Yuni mau Madiun, Mas Yusuf mau Ponorogo, monggo. Terus panjenengan mau Jawa Tengah, monggo. Kita punya legal formal. Jelas aja nek apa-apa iki wis tatak seperti itu. Terima kasih. Oke, nanti lebih jelas ini Bapak Maimun. Oke, terima kasih Bapak Johan. Yang jelas tadi kritik dan